Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Chandra Jangan Terapin Tekno. Sepertinya di tahun 2021 kemarin dan 2022 ini, kalau kita lihat ya, brand-brand smartphone seperti Xiaomi, Realme, dan salah satunya Infinix mencoba masuk ke segmen laptop. Baru aja awal tahun, si Infinix udah nyuri start duluan dengan merilis produk laptop terbarunya, yaitu Inbook X2. Nah, yang di depan kalian ini adalah SKU Core i3 Gen 10 alias SKU yang terendahnya. Kalau misalnya kita lihat SKU Core i5 dan Core i7 di channel-channel lain itu memiliki performa yang ngebut dan kencang. Gimana kalau SKU yang Core i3 alias SKU terendahnya? Apakah sama kencangnya? Oke, kita bahas dari spesifikasi jeroannya terlebih dahulu. Jadi untuk jeroannya dia pakai Core i3 Gen 10 Ice Lake dengan pabrikasi 10 nanometer, 2 core 4 thread, max frekuensinya sampai 3,4 GHz dan low frekuensinya di angka 1,1 GHz. TDP-nya itu adalah 15 watt dan GPU-nya dia pakai Intel Graphic. Bisa dibilang ini adalah prosesor entry level dari Intel. Lalu untuk RAM-nya sendiri di sini untuk varian yang Core i3 memiliki kapasitas sebesar 4GB DDR4 dengan speed up to 3200 MHz. Sudah nyatu dengan motherboard alias onboard, tapi yang disayangkan di sini nggak bisa di-upgrade untuk kapasitas memori RAM-nya. But itu no problem buat laptop seharga 6 jutaan. Untuk SSD-nya sendiri untuk yang Core i3 memiliki kapasitas SSD sebesar 256GB SSD M.2 NVMe. Untuk speednya sendiri di sini memang tidak terlalu kenceng-kenceng banget, tapi ini udah lebih dari cukup buat sekelas SSD seharga 6 jutaan ya. Nah, di sini saya udah ngejalankan beberapa benchmark, tapi perlu catatan. Di sini saya menjalankan benchmark dalam kondisi laptop di charging ya guys ya. Dari mulai Cinebench R10. Di sini kita mendapatkan skor CPU-nya di angka 924 PTS. Lalu di aplikasi Geekbench 5 untuk single core-nya kita mendapatkan di angka 734 dan multicore-nya di angka 2027. Cukup lumayan tinggi kalau misalnya kita lihat untuk angka multicore dan juga single core. Lalu kita pindah ke tes rendering. Di sini kita menggunakan aplikasi Adobe Premiere 2022 dengan footage durasi 10 menit dan ini udah full footage ya guys ya. Ini editan yang kemarin dengan resolusinya juga kita setting ke 1080p 30 fps. Nah, di sini ada yang menarik nih. Ketika kita sambil colok ke power, di sini memakan waktu sekitaran 17 menitan dalam kondisi laptop kecolok ke power loh. Nah, kalau misalnya kita tidak mencolok ke power dalam kondisi laptop menggunakan baterai saja ya, di sini memakan waktu sekitaran 16 menit aja. Saya agak sedikit bingung loh, apakah charging itu berpengaruh? Dan juga di sini sama-sama saya setting di mode balance loh. Lalu di aplikasi Blender dengan merender image BMW 27, di sini memakan waktu sekitaran 22 menit dalam kondisi charging. Kalau misalnya kita lihat buat ngurusan render memang prosesor Core i3 Gen 10 ini cukup ngap-ngapan ya guys ya. Suhunya pun juga bisa menyentuh di angka 50 derajat Celcius. Yang paling panas itu ada di bagian dekat keyboardnya yang paling atas. Sekarang kita ajak buat ngegame aja. Pertama kita buat main game Minecraft dengan rendernya kita atur ke 10 dan anti analiansi kita atur ke 1 aja. Hasil kita mendapatkan FPS yang cukup stabil yaitu di kisaran 60 FPS. FPS ini cukup stabil banget buat main game sekelas Minecraft kalau menurut saya. Lanjut ke game Point Blank alias game PB. Untuk setting grafiknya di sini kita bakalan coba settingan rata kanan semua. Hasil kita mendapatkan FPS di kisaran 32 sampai 45an FPS aja. Nggak bisa stabil di angka 60 FPS. Saya juga agak sedikit bingung ya guys ya, apakah game PB udah mulai berat? Harusnya game PB bisa ngelibas dengan cukup baik sih ya. Lanjut ke game Genshin Impact nih. Di sini kita akan setting di settingan lowest 60 fps. Di settingan lowest 60 fps kita mendapatkan FPS yang sangat drop yaitu di kisaran 15 sampai 25an fps aja. Yang menurut saya tidak recommended laptop ini buat diajak ngegame semacam game Genshin Impact. Apalagi ditambah dengan kualitas grafiknya yang buram kalau misalkan di settingan low. Jadi itu bikin mata perih juga. Yang menurut saya kayaknya nggak recommended buat main game Genshin Impact. Sebenarnya bisa kita main game Genshin Impact mendapatkan FPS yang stabil ya di kisaran 40-50 fps. Tapi dengan catatan display mode-nya kita turunin ke resolusi 1280 x 1024 window dengan lowest 60 fps juga settingannya.
Kalau buat main game, to be honest agak cukup panas di laptop ini. Hal kayak gini sebenarnya bisa kita maklumin karena memang desain dari laptop ini memiliki desain yang cukup tipis. Apalagi pembuangan panasnya cukup minim banget dari laptop ini. Jadi tidak merata sepenuhnya. Cooling sistemnya juga laptop ini masih sama seperti seri yang sebelumnya, yaitu Aestrom 1.0. Lalu dari segi layar, laptop ini memiliki ukuran layar sebesar 14 inch menggunakan panel IPS dengan aspek rasio 16:9. Resolusi Full HD Plus dengan 100% sRGB. Dari spesifikasi layarnya sendiri, laptop ini menurut saya udah juara banget lah. Karena dengan harga 6 jutaan, laptop ini bisa memberikan spesifikasi laptop di harga 8-9 jutaan. Sejauh ini saya pakai untuk masalah layar aman banget. Buat diajak nonton film di laptop ini nyaman banget. Buat diajak ngegame sekalipun masih cukup terlihat jelas ya, walaupun ukuran layarnya cuma 14 inch aja. Apalagi buat kalian yang suka ngedit, membutuhkan pewarnaan yang detail, laptop ini udah recommended banget berkat 100% sRGB-nya. Diajak di luar ruangan pun laptop ini masih cukup terlihat karena brightness-nya bisa di-push hingga 300 nits. Apalagi ada fitur anti glare, jadi nggak memantulkan cahaya ketika ada cahaya yang menyenter ke layarnya si laptop ini. Oh ya, view angle-nya laptop ini bisa sampai 178 degree aja. Bezelnya pun tergolong tipis kalau misalkan kita lihat. Nah, di bagian atas di sini ada kamera dan juga dual starlight kamera. Fitur yang sepele tapi berguna banget kalau dipakai laptop ini dalam kondisi gelap. Webcamnya sendiri hanya mampu merekam di resolusi 720p aja dan hasilnya kira-kira seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil perekaman dari Inbox X2 di resolusi 720p 30 fps. Ya, untuk hasilnya kira-kira seperti ini. Menurut kalian bagus atau enggaknya mungkin kalian bisa nilai sendiri aja ya. Nah, jadi ini dia fungsinya flash yang ada di bagian kameranya ini. Jadi cukup terang ya kalau misalkan kita lihat dalam kondisi gelap sekalipun. Paling kekurangan dari layarnya laptop ini hanyalah ukurannya saja. Karena saya biasanya melakukan kerjaan di monitor yang besar yaitu 27 inch. Ketika move ke laptop agak sedikit membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Lalu dari segi baterai, kapasitas dari laptop ini adalah 50 Wh yang diklaim oleh Infinix penggunaan normal itu bisa bertahan hingga 11 jam. Pas waktu saya coba buat nonton video playback hanya bisa bertahan hingga 9 jam aja. Dengan brightness kita setting ke 30% dan juga resolusi 1080p. Pengisiannya pun juga cukup cepat, yaitu udah fast charging 45 watt. Yang pengisiannya itu dari 20% sampai 100% memakan waktu sekitaran 1 jam 20 menitan aja. Nah, untuk ukuran adapternya pun juga cukup kecil nih. Jadi kalian bisa bawa-bawa kemana-mana dengan sangat ringan. Keunggulan lainnya yang paling utama dan saya notice adalah desainnya. Selain dari performa dan spesifikasinya, laptop di harga 6 jutaan kita mendapatkan desain sekece dan setipis ini itu minim banget. Bobotnya sendiri hanya 1,24 kg aja. Kalau sama adapter jadi 1,4 kg. Apalagi ditambah materialnya full metal, itu membuat laptop ini terlihat premium. Keyboardnya sendiri laptop ini cukup empuk walaupun letaknya agak sedikit berdekatan ya guys ya. Jadi kalau misalnya saya ngetik masih sedikit typo gitu loh. Dan juga keyboardnya udah ada fitur backlit yang bisa di-adjust hingga 2 level. Lalu untuk touchpad ukurannya di sini cukup besar nih. Jadi kalau misalkan saya bikin script terkadang itu touchpadnya suka kepencet. Ada juga fitur unggulan seperti simple file sharing yang bisa melakukan drag and drop dari HP ke laptop. Begitu juga sebaliknya. Dan juga fitur smart hotspot yang memungkinkan laptop dan smartphone dapat terhubung. Tapi sayangnya fitur ini masih tersedia di Infinix seri Note 11 Pro, Note 11 NFC dan juga Note 11 series, sama satu lagi seri Zero. Kesimpulannya, apakah laptop ini recommended? Jelas recommended banget bagi kalian yang suka dengan desain laptop kece, tipis dan ringan. Ditambah lagi spesifikasinya yang nggak nanggung-nanggung dari segi layar, performa dan fitur lainnya. So sejauh ini saya pakai laptop ini memberikan kesan yang baik selama saya pakai. Oke guys, mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat ataupun punya pertanyaan lainnya bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa juga follow Instagram kita di @rapintekno jika teman-teman penanya ataupun pengen DM kita. Chandra pamit dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Laptop harga 6 jutaan tapi desainnya premium banget.